سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban menjalankan aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari, dan kita baru saja merayakan hari kemenangan kita. Mudah-mudahan seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan biasal itu liman lam yasjud wa lam yanamu maq'atuhu lazim. Orang yang mendapatkan Idul Fitri itu adalah bukanlah orang yang punya pakaian baru, tapi orang yang mendapatkan Idul Fitri adalah mereka yang taat dan terus meningkat setelah bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tambah dekat dengan Allah, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan salah satu pesan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Di ujungnya Allah katakan wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini sebuah pesan dari Allah menyikapi tentang situasi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Allah katakan wa litukmilul iddata, maka sempurnakan bilangan ibadah puasa. Maksudnya juga selain kita harus berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, pesan dari ayat ini juga adalah jagalah semangat bulan Ramadan setelah bulan suci Ramadan berakhir. Salah satunya ketika kemarin kita bulan Ramadan, kita begitu khawatir ada setetes air yang masuk ke dalam tenggorokan kita ketika kita berpuasa, sehingga membatalkan ibadah puasa kita. Maka setelah bulan suci Ramadan, semangat itu tetap kita jaga. Jagalah diri kita daripada menelan hak-hak orang lain. Jagalah diri kita agar tidak memakan harta yang haram atau harta dari rezeki yang haram. Apalagi kita jaga semangat Ramadan kita. Kemarin bulan suci Ramadan kita biasa datang sholat ke masjid, maka jagalah itu walaupun Ramadan sudah berakhir. Biasanya kita di rumah tadarusan membaca Al-Quran dan lain sebagainya, berzikir dan lain sebagainya, maka itu tetap harus kita jaga semangat itu walaupun sudah tidak lagi berada di dalam bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan selesai, Allah katakan wa litukabbirullaha, maka bertakbirlah. Ini berkaitan dengan peringatan hari raya Idul Fitri. Maka bertakbirlah, agungkan Allah. Untuk apa? Ala ma hada, terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kami. Perkara hidayah ini sesuatu yang begitu istimewa, unik, dan cuma Allah yang tahu. Rasulullah itu tidak memiliki hidayah, tidak punya wewenang
hak untuk memberikan hidayah. Salah satu contohnya ketika salah satu pamannya yang begitu ia cintai sedang menjalani sakaratul maut, yaitu Abu Thalib. Beliau menuntun Abu Thalib untuk mengucap syahadat, tapi sayangnya Abu Thalib tidak mengikutinya, malah mengikuti ajakan kawan-kawan. Wafat dalam keadaan tidak memeluk Islam. Rasulullah begitu bersedih, minta ampun kepada Allah untuk mengampuni Abu Thalib. Tapi Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau bahkan tidak sanggup memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah dengan mudah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sadar bahwa beliau tidak sanggup memberikan hidayah, Rasulullah langsung merubah doa dan minta kepada Allah, ya Allah, tolong ringankan siksanya Abu Thalib di neraka. Allah kabulkan karena itu adalah syafaat. Ini salah satu bukti bahwa kita itu harus betul-betul memuji Allah atas segala hidayah yang kita dapatkan. Dulu berapa banyak orang yang hidup bersama Rasulullah, berdampingan dengan Rasulullah, tiap hari ketemu Rasulullah, bahkan punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah, tapi banyak di antara mereka tidak mau memeluk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sementara kita bukan orang Arab, bukan orang Mekah, tidak kenal Rasul, tidak pernah berjumpa dengan beliau, tidak ada hubungan atau keturunan Rasul, tapi kita mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Inilah salah satunya untuk hidayah yang kita terima. Kita sangat beruntung menjadi orang-orang Muslim yang menyembah Allah. Bahkan seorang Sayyidina Ali karramallahu wajhah konon sampai diangkat derajatnya oleh Allah karena salah satunya punya satu prinsip yang kelihatan simpel, sederhana. Beliau selalu mengucapkan ini ke hadapan Allah. Salah satunya beliau katakan, kafani izzan an takuna li rabbana wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Allah, bagiku aku merasa cukup mulia karena yang jadi Tuhan itu Engkau, ya Allah. Dengan segala sifat Rahman, Rahim, Ghafur, Sabur dan lain sebagainya. Beliau Sayyidina Ali berpikir bagaimana kalau yang jadi Tuhan itu sifatnya seperti manusia, yang gampang marah, yang baperan, yang sering tersinggung sampai tidak sabar. Bayangkan kalau Allah tidak punya sifat sabur salah satunya, entah apa kita jadinya. Setiap hari Allah menyaksikan kita bermaksiat, berbuat dosa, lalai, tidak taat, turutin hawa nafsu. Andai Allah punya sifat seperti manusia, maka tentunya kita tidak akan seperti ini. Maka Sayyidina Ali sangat bersyukur karena Allah itu punya sifat ketuhanan yang pantas jadi Tuhan. Sifat itu hanya melekat pada zat Tuhan. Dan beliau melanjutkan, wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dan diriku cukup sangat berbangga karena aku adalah hamba-Mu. Di awal tadi beliau merasa mulia karena yang jadi Tuhan itu adalah Allah. Di sisi lain beliau juga bersyukur karena beliau termasuk seorang hamba. Bayangkan hari ini manusia yang hidup di dunia menurut sensus demografi kependudukan dunia jumlahnya lebih dari 8 miliar manusia. Dan menurut sensus terakhir
hanya sekitar 1/5 saja yang beriman kepada Allah, alias 22%. Berarti sisanya yang besar adalah tidak beriman. Walaupun trennya sekarang umat Islam di dunia ini menjadi agama dengan keturunan terbesar, tapi lihat begitu bersyukurnya dan begitu besarnya nikmat yang kita terima. Seperti yang tadi Sayyidina Ali katakan, aku bangga menjadi salah satu hamba. Bayangkan kalau Allah takdirkan kita lahir, hidup, besar di negara lain, apalagi di negara-negara minoritas Muslim, apakah kita akan menjadi seorang Muslim? Bayangkan kalau Allah takdirkan kita punya orang tua non-Muslim, apakah kita menjadi seorang Muslim? Maka ini sebuah nikmat yang begitu harus kita syukuri. Maka Allah katakan bertakbir di hari pertama, dan di ujung ayat Allah bilang wala anda syukur. Karena dengan begitu kita bertakbir itu adalah salah satu cara kita agar kita bersyukur kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan. Nah, ada pun tradisi di kita, salah satunya adalah ketika berlebaran kita bukan cuma diminta untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi di sisi lain kita pun pasti punya salah kepada orang lain, kepada manusia. Maka timbullah tradisi saling memaafkan, apalagi dibumbui dengan nanti apakah ada salah satunya al-halal dan halal, sebuah momen yang dicetuskan oleh salah satu ulama besar di Indonesia, yaitu Kiai Wahab Hasbullah. Di saat beliau mencetuskan itu kepada Presiden Soekarno, karena saat itu elit politik sedang memanas, maka muncullah timbul halal dan halal, sebuah implementasi yang begitu mulia dengan maksud kita menghalalkan segala yang haram. Maksudnya apa? Kalau sebelumnya mungkin kita bertengkar, marah-marah, dendam, emosi kepada siapapun, atau kita punya salah dengan orang lain, maka momen itu harusnya dijadikan penebusan dan pencairan segala suasana. Alhamdulillah, ini salah satu tradisi yang menyebabkan umat Islam di Indonesia insya Allah tidak akan pernah tercampur. Bahkan di saat ini sebagian besar umat Islam di dunia, terutama para ulama mereka mengakui bahwa umat Islam di Indonesia adalah umat Islam yang paling mendekati rahmat dari Allah. Salah satunya Syekh Ramadan Luthi radhiyallahu, salah seorang ulama Syariah yang syahid diroket oleh Israel. Syekh Umar Al-Hafiz, Syekh Ali Al-Jufri, dan para ulama-ulama dari Al-Azhar Mesir, mereka mengakui bahkan ketika mereka, terutama di Mesir, ketika mereka bertemu orang Indonesia, mereka selalu mengangkat jempol mereka dan berkata, orang Indonesia Muslim terbaik. Kenapa? Dan saat ini mereka banyak belajar dengan kita, bukan sebaliknya. Kenapa? Karena mereka bingung, Indonesia dengan umat Islam terbesar di dunia lebih dari 200 juta orang, mereka tidak pernah perang saudara, itu kata mereka. Sementara negara-negara mereka, terutama di negara-negara Arab yang penduduknya mungkin hanya 20-30 juta, mereka sering bertengkar sesama Muslim, bahkan sering bertengkar. Banyak mereka belajar kepada kita sekarang. Kenapa? Karena kita selalu menjaga hukum. 350 tahun lebih kita dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Salah satunya mereka ingin menginjilkan Indonesia, tapi mereka tidak sanggup. Kenapa? Karena para ulama kita selalu mengajarkan tradisi-tradisi baik kepada kita. Kita sering kumpul, kita sering silaturahmi, kita sering mengadakan syukuran, selamatan dan lain sebagainya. Itulah yang mencairkan suasana.
dimulai dari situ, maka kita sudah sangat beruntung. Apalagi kita juga harus paham bagaimana ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka bertengkar dan memecah belah. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh saudara seorang sahabat yang namanya Amir bin Sa'id al-Khudri. Beliau cerita, pernah satu ketika kami naik ke atas sebuah bukit bersama Rasulullah SAW. Lalu kami melaksanakan salat asar. Selesai sholat, Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang agak panjang. Selesai berdoa, Rasulullah SAW bercerita kepada kami, wahai para sahabat, tadi aku minta kepada Allah 3 permintaan, tapi 2 permintaanku diterima oleh Allah, 1 permintaanku ditolak. Sahabat ini sampai terheran-heran dan membatin masa iya ada doa Rasulullah yang ditolak oleh Allah. Lalu Rasulullah SAW bercerita, pertama tadi aku minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau musnahkan umatku dengan bencana alam seperti umat Nabi. Nabi bilang doaku diterima oleh Allah. Seperti kita ketahui, peristiwa banjir di zaman Nabi itu melanda bukan cuma di sana saja, tapi di seluruh dunia. Kenapa? Karena salah satunya doa Nabi saat berada di atas kapal yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Beliau sampai berdoa dan kemudian beliau menyesali doa ini. Setelah dikabulkan doanya oleh Allah, beliau malah menyesal. Apa doanya? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan sisakan satu pun orang kafir di muka bumi. Kalau engkau sisakan mereka satu saja, mereka akan melahirkan keturunan-keturunan yang membangkang dan keturunan-keturunan yang kafir kepada Allah. Kabulkan doa Nabi. Maka saat itu semua orang di seluruh dunia kecuali yang 80 orang ada di atas kapal, semua Allah tenggelam. Walaupun kemudian dalam satu riwayat Nabi menyesali doa itu, maka Rasulullah pun takut seperti itu. Dan untungnya doa Rasulullah dikabulkan agar umatnya tidak dimusnahkan dengan bencana. Yang kedua, Rasulullah kata, ya Allah, jangan kau musnahkan umatku dengan penyakit yang wabah. Allah pun kabulkan dan kita sudah buktikan sendiri. Beberapa tahun yang lalu dunia dilanda oleh wabah COVID yang begitu hebat, tapi alhamdulillah mayoritas umat Islam masih diberikan hidup oleh Allah. Ini kan doa Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah minta yang betul, dan ini tidak dikabulkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, jangan kau musnahkan umatku yang terpecah belah. Maka Allah dengan tegas mengatakan, tidak. Siapapun yang terpecah belah, aku akan hancurkan. Masyaallah, rahimahullah. Ini sejalan dengan firman Allah yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan utus Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini menegaskan bahwa Islam adalah agama kasih sayang, agama rahmat. Dan Rasulullah bertegas, ar-rahmun yarhamur rahman, yarhamun fil ardi yarhamun fis sama. Orang penyayang akan disayang oleh Allah, maka sayangnya apapun yang ada di bumi akan menunjukkan sayang kepada kita. Jangan sampai hanya sedikit perbedaan masalah warna, masalah bahasa, masalah keinginan, perbedaan masalah lain yang tidak penting, jangan sampai itu membuat kita terpecah. Ingat, seburuk apapun orang lain, mereka saudara. Kita semua pasti punya salah, kita semua pasti punya kekurangan. Dan ingat, ketika kita berpecah belah, yang paling diuntungkan dan paling bahagia tentunya iblis, maka
karena iblis yang akan mendapatkan kematian yang kita. Maka mudah-mudahan di momen-momen seperti ini kita selalu jaga kesampingkan ego kita, turunkan gengsi kita, prioritaskan persaudaraan, persatuan, dan jaga semua. Karena apa? Karena sekali kita retak, sekali kita menjauh, sekali kita renggang, sekali kita koyak silaturahmi kita, maka kita akan dengan mudah dihancurkan oleh orang lain. Semua mudah-mudahan Allah selalu jaga iman dan ukhuwah kita, menjaga keutuhan bangsa Indonesia, dan tetap menjadikan bangsa Indonesia sebagai umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal 'azim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, idzaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسنى بالملائكه المسبحه كرسي فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وعن تابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في إندونيسيا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى